Sesungguhnya orang-orang yang mengumandangkan azan, yang mereka diberi kesempatan untuk mengumandangkan azan, jelas mereka diberi kelebihan lebih daripada kami. Artinya ini diantara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan bagaimana semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka berlomba-lomba dalam meraih pahala. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di antara daripada sahabat mereka yang lain, mereka ketahui ada kelebihan yang itu mereka kada bisa dapatkan. Kelebihan itu, maka mereka akan menanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam riwayat hadis-hadis yang lain juga banyak kasusnya yang seperti ini. Pernah juga datang seseorang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya jelas orang-orang kaya ya Rasulullah, orang kaya pasti lebih daripada kami. Kami salat, mereka salat. Kami puasa Ramadan, mereka puasa Ramadan. Tapi ketika mereka berzakat, mereka bersedekah, kami kada bisa. Kami kada bisa seperti mereka. Mereka berarti unggul. Kayak apa caranya? Kayak apa caranya supaya kami bisa seperti mereka? Dan hadis-hadis kayak itu banyak. Hadis-hadis kecemburuan para sahabat radhiyallahu taala anhum terhadap satu amalan yang mereka kada bisa mencapai keamalan tersebut. Pernah juga diriwayatkan salah seorang sahabiyah, Sayyidatuna Asma binti Yazid, kalau kada khilaf, radhiyallahu taala anha. Jadi Sayyidatuna Asma, ada Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar, saudari daripada Sayyidatuna Aisyah. Tapi dalam riwayat ini Sayyidatuna Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha. Pernah diutus, beliau pernah diutus oleh kaum ibu-ibu, datangi Rasulullah, tanyai Rasulullah. Datang beliau ke majelisnya Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, para lelaki ini banyak banget kelebihannya. Kaum laki-laki banyak kelebihan yang kami kaum perempuan kada bisa dapatkan kelebihan itu. Mereka keluar berperang, mereka salat berjamaah, mereka banyak cara sahabiyah tadi kelebihan daripada para lelaki. Sedangkan kami perempuan terbatas. Kami perempuan hanya di rumah melayan suami, menyiapkan suami, pelihara anak. Kayak apa caranya ya Rasulullah supaya kami bisa juga dapat kelebihan? Dapat kelebihan sebagaimana kelebihan yang Allah berikan kepada kaum lelaki dari segi pahala. Dari segi pahala. Maka jar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalian diam di rumah, kalian melayan suami kalian dengan baik, dengan sebab layanan kalian suami kalian redha, maka kalian akan dapat sebagaimana yang didapatkan oleh kaum lelaki ketika mereka keluar daripada rumahnya. Nah, dalam riwayat ini yang diriwayatkan, yang dikisahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, jadi ada orang datang menanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, artinya untung luar biasa, sangat beruntung orang yang diberi kesempatan ditugaskan menjadi muadzin, berkesempatan untuk mengumandangkan azan. Karena tahu betapa banyak kelebihan orang yang mengumandangkan azan. Orang yang mengumandangkan azan, bahkan ulama katakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa jar Allah orang yang lebih baik perkataannya selain daripada orang yang menyeru kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan itu diantara ayat kelebihan daripada orang yang mengumandangkan azan. Belum lagi hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sabdakan, atwalu a'naqan yaumal qiyamah, orang yang senantiasa mengumandangkan azan di dunia nanti pada hari kiamat, orang yang paling panjang lehernya, artinya orang yang bakal selamat nanti pada hari kiamat.
Tapi jar sahabat, ini orang yang diberi kesempatan mengumandangkan azan. Kami yang kada terpilih nih, atau kami hendak bisa-bisa memandangkan azan diusir orang. Siapa ini? Kayak apa supaya kami dapat juga kelebihan. Nah ini, masya Allahnya para sahabat, iri, tapi iri dalam tanda kutip, iri untuk meraih pahala, untuk meraih ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dalam bahasa Arab biasanya ghibtah. Kayak apa caranya ya Rasulullah supaya kami bisa juga dapat kelebihan sebagaimana kelebihan yang diberikan kepada orang-orang yang mengumandangkan azan. Maka jar Nabi, apabila kalian mendengar azan, maka jawab, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Artinya jawab azan. Kita yang ada berkesempatan sebagai orang yang mengumandangkan azan, supaya dapat juga fadilah sebagaimana orang yang mengumandangkan azan, maka kita menjawab azan. Menjawab azan. Bahkan ada hukum mengqadha menjawab azan sampai ke batasan itu. Artinya saking kesunahannya ini dituntut gitu nah. Artinya seandainya ada orang sibuk dalam keadaan wudu misalnya, azan berkumandang, kan kada mungkin sambil wudu sambil menjawab azan. Karena al-mashghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk dengan satu ibadah kada bisa disibukkan dengan ibadah lainnya. Ya ini selesaikan wudunya, selesaikan wudu. Maka jar ulama, selesai wudu ternyata azan sudah selesai dikumandangkan, kayaknya jawab sesuai urutan jawaban azan. Artinya saking pentingnya. Supaya apa? Ya tadi, supaya dapat kemuliaan, kelebihan orang yang mengumandangkan azan. Karena ini mungkin jadi pertanyaan kita, banyaknya kelebihan orang yang mengumandangkan azan, sedangkan itu kada semua didapat. Bahkan di zaman Nabi SAW pun orangnya terpilih. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Zaid, orang yang mimpi tentang lafaz azan, bukan Sidin yang mau mengumandangkan azan, Sayyidina Bilal yang disuruh oleh Nabi SAW mengumandangkan azan. Bahkan dari salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, kata beliau, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jar Nabi, la yasma'u mada sauti muadzin, tidaklah mendengar lantunan suara azan jin, wala insanun ataupun manusia, au syai'un ataupun sesuatu apa saja, artinya baik itu binatang, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, semuanya yang mendengar kumandang azan illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali mereka bersaksi. Semuanya bersaksi nanti pada hari kiamat. Bersaksi apa? Bersaksi kebaikan. Ini orang pernah memanggil orang untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mengingatkan orang untuk syiar agama Allah ini, di sini ada tempat berjamaah, di sini ada tempat didirikannya salat, ini waktunya masuk, sudah waktu salat. Nah, kelebihan itu yang dicemburui oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi banyak riwayat bagaimana semangat luar biasa daripada para sahabat dalam bab meraih pahala gitu, untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu taala anhu masyhur kita. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sayyidina Abu Talhah di antara orang yang Allah karuniakan banyak kebun. Dan ada kebun yang luar biasa Sidin banggakan karena dekat dengan Masjid Nabawi. Dan di situ kebun Rasulullah memang sering, kadang Rasulullah masuk ke kebun Sayyidina Abu Talhah istirahat, ada air di sana minum, udaranya nyaman. Dan itu yang paling dibanggakan oleh Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, kebun itu. Tapi ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mencapai jar Allah kalian
albirra, kebaikan yang sempurna, hatta tunfiqu, kecuali setelah kalian menginfakkan, mimma tuhibbun, sebagian daripada harta yang kalian senangi. Maka harta tadi langsung kebun tadi diinfakkan. Didatangi Sidin Rasulullah ketika dengar ayat itu, ya Rasulullah, ini kebun kesayanganku, ku infakkan di jalan Allah. Jadi Masya Allah, bahkan sampai ada riwayat sahabat yang saking semangatnya di dalam ibadah ditegur oleh Nabi. Dan ini masyhur, 3 orang sahabat yang bertekad, satu hendak sembahyang malam aja sepanjang malam. Pokoknya aku semalaman kada mau tidur, aku hendak begadang di malam, lain nonton bola di begadangnya nih, hendak begadang, hendak sembahyang malam semalaman suntuk. Yang satu, aku hendak puasa, pokoknya siang aku puasa sepanjang hari, pokoknya setahunan kecuali hari-hari yang diharamkan aja, selebihnya puasa. Yang satu, aku hendak kada menikah seumur hidup supaya aku lebih fokus kepada Allah, ibadah. Masing-masing tekad. Kan ini bentuk semangat, intinya bentuk semangat yang walaupun nantinya ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sedang-sedang aja biar Nabi dalam ibadah, jangan terlalu ngejos banget gitu. Nanti apa? Takutnya malal, takutnya bosan nanti dalam ibadah, jenuh. Yang pada intinya yang ingin kita sampaikan pada riwayat ini, semangat luar biasa dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ada salah seorang di antara mereka yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat lain dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang beliau mengatakan, ya tadi, tidaklah mendengar kumandang azan daripada jin, manusia ataupun segala sesuatu kecuali mereka bersaksi pada hari kiamat. Tapi kita bisa, selain kita ditugaskan menjawab azan, kalau kita kada bertugas mengumandangkan azan, kita menjawab azan. Tapi ada riwayat lain yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kisahkan, jar Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala merasa takjub, Allah merasa bangga kepada siapa? Kepada seorang, jar Nabi, yang ia mengembala kambing. Ia mengembala kambing di tengah-tengah di atas gunung dengan kambingnya. Kemudian ketika sampai masuk waktu salat, ia mengumandangkan azan pada sendirian. Kawannya siapa? Kambing. Kenapa? Karena hadis Nabi tadi, siapa aja yang mendengar, baik dari kalangan jin, manusia. Kalau manusia di atas gunung sudah tidak ada, karenanya sendirian. Tapi ada jin, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, yang semuanya bakal jadi saksi, semuanya bakal bersaksi. Hanya jar Nabi, Allah takjub, Allah bangga pada seorang lelaki yang ia padahal pengembala kambing aja, pengembala kambing di tengah-tengah gunung bersama dengan kambing-kambingnya. Ketika sampai masuk waktu salat, ia mengumandangkan azan, kemudian ia melaksanakan salat, dan itu ia lakukan tidak lain jar Nabi kecuali takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala, jar Nabi, umumkan kepada para malaikat-malaikatnya, wahai para malaikat-malaikatku, lihat itu hambaku, ini dalam keadaan sendirian, tidak ada orang yang melihat, tapi inya tetap menjalankan perintahku. Maka jar Allah, wahai para malaikat, saksikan bahwasanya aku hapuskan dosa-dosanya dan akan aku masukkan orang itu nanti ke dalam surgaku. Dan ini ada riwayat ini juga, Masya Allahnya apa? Kadang profesi kita, profesi seseorang, pekerjaan orang yang menurut sebagian di masyarakat dipandang rendah. Mungkin ketika duduk dalam musyawarah, suaranya, usulannya kada didengar, kada terlalu peduli orang dengan usulan-usulannya, karena orangnya biasa aja, di pandangan masyarakat biasa. Tapi kada tahu, bisa jadi orang-orang yang kayak itu justru punya kedudukan, punya tempat khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pengembala kambing, tugas mengembala kambing di atas gunung,
Ini kalau duduk musyawarah, kalau usul, orang malas dengar ya usulannya kayaknya. Artinya biasa aja, orangnya biasa itu dalam pandangan masyarakat pengembala kambing. Tapi biar Nabi, Allah banggakan ya, Allah banggakan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Jadi masya Allah, walaupun sendirian, tapi tetap takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini iman orang, amalan orang diuji yang sebenar-benarnya, yaitu pas dalam keadaan sendirian. Lihat kanan kiri, ada orang. Ini benar kadainya. Benar kada imannya ya pas inya sendirian. Inya meyakini orang kada bakal ada yang tahu. Ini meyakini orang kada bakal ada yang tahu. Nah, di sini imannya diuji. Yakin kada? Inya masih dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika inya merasa takut, walaupun inya dalam keadaan sendirian, nah ini orang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah beliau uji salah seorang hamba sahaya yang mengembalakan kambing tuannya. Didatangi oleh Sayyidina Umar, wahai budak, wahai pemuda, ini kambingmu ini banyak banget, ribuan kambing yang digembala. Kata budak tadi, ini bukan kambingku, ini kambing tuanku. Tugasku hanya mengembalakan aja, ini bukan milikku. Kata Sayyidina Umar apa? Ini aku beli, jual aja satu. Kamu tinggal bikin laporan dengan tuanmu, kambingmu dimakan serigala, selesai. Kamu untung. Dan tuanmu kan bakal tahu. Tuanmu kan bakal tahunya di rumah. Ada bakal tuanmu mau kontrol ke atas gunung sini. Apa kata si budak tadi? Wahai tuan, karena kada kenal kalau itu Sayyidina Umar. Wahai tuan, iya, majikanku, tuanku mungkin kada tahu atas apa yang aku lakukan, atas khianat yang aku lakukan kalau aku jual, padahal ini bukan milikku. Tapi Tuhannya tuanku pasti tahu. Tuhannya kita pasti tahu apa yang kita lakukan. Yang walaupun seandainya semua orang kada bakal ada yang tahu, tertutup rapi luar biasa, tapi Tuhannya pasti bakal tahu apa yang kita lakukan. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala langsung beliau cari. Yuk kita ke rumah. Kita datangi tuanmu. Didatangi oleh Sayyidina Umar, tuannya langsung dibeli oleh Sayyidina Umar, ini budak. Dimerdekakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Apa kata beliau? Dengan sebab kejujuran engkau tadi, engkau hari ini terbebas dari perbudakan. Dan aku berharap dengan itu juga engkau terbebas daripada api neraka nantinya. Kan ini berat nih, menyandang amanah dalam keadaan sendirian. Orang hendak bermaksiat dalam keadaan sendirian, orang kada bakal ada yang tahu. Orang hendak malas kata sembahyang, siapa ada yang tahu? Kada mungkin ada yang tahu. Sendirian di atas gunung. Nah, jadi satu, kemudian yang kedua, yang walaupun artinya kita dalam keadaan sendirian, misalkan kita jalan kemana kah, mancing ke empang misalnya atau kemana, masuk atau salat tetap disunahkan karena kemuliaannya tadi, kelebihannya tadi itu yang luar biasa. Bahkan syaitan ya Nabi, saking tidak maunya syaitan mendengar kumandang azan karena bakal jadi saksi nanti pada hari kiamat. Ada mau syaitan kada ridha bakal saksi, jadi saksi kebaikan untuk anak cucu Nabiullah Adam, maka lari. Setiap dikumandangkan azan pastinya akan lari. Tapi selesai azan kata nabinya balik lagi. Kumandangkan iqamah, lari lagi. Selesai iqamah, datang lagi. Pokoknya syaitan kada pernah ada istilah capek, kada ada istilah bosan bagi syaitan untuk mengganggu, menggoda anak cucu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Mungkin sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah ataupun khilaf ataupun penyampaian yang kurang pas disampaikan, mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ridha dengan duduknya kita pada saat ini, dan mudah-mudahan duduknya kita sesaat pada saat ini mampu membanggakan kita nantinya, mampu menyelamatkan kita nantinya di alam kubur kita dan pada hari kiamat nantinya. Amin Allahumma amin. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.